Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah dengan NIM F1G1220031 dari Program Studi Ilmu Komputer Angkatan 2022. Dalam proyek ini, saya berkontribusi dalam menyusun laporan dan mengembangkan kode untuk analisis prediksi realisasi dana desa. Proyek ini berjudul Analisis Prediksi Realisasi Dana Desa menggunakan algoritma Random Forest dan Gradient Boosting. Topik ini diangkat karena penyaluran dan realisasi dana desa merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Efektivitas penggunaan dana desa ini memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, kemajuan infrastruktur, dan perekonomian lokal. Namun, pengelolaan dana desa ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perencanaan yang kurang optimal atau alokasi yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, kami memanfaatkan data historis realisasi dana desa untuk melakukan analisis mendalam, memprediksi tren, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan desa. Proyek yang kami gunakan ini memanfaatkan teknik machine learning, khususnya algoritma regresi, untuk memprediksi nilai realisasi dana desa di masa mendatang. Dua algoritma yang digunakan yaitu Random Forest dan Gradient Boosting, yang sangat efektif untuk tugas prediksi berbasis data numerik. Random Forest adalah metode ensemble learning yang menggunakan decision tree sebagai komponen utamanya. Algoritma ini terkenal karena kemampuannya menangani data berdimensi tinggi serta mengatasi risiko overfitting. Di sisi lain, Gradient Boosting ini membangun model prediksi secara bertahap dengan menambahkan model-model yang lemah untuk memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Kedua algoritma ini sering diterapkan di berbagai bidang seperti keuangan dan ekonomi, sehingga sangat cocok untuk kasus prediksi realisasi dana desa. Beberapa alat dan bahan yang digunakan selama proses penelitian model antara lain yang pertama yaitu Google Colab, platform berbasis cloud yang menyediakan lingkungan pemrograman Python. Google Colab mendukung berbagai pustaka machine learning seperti Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn yang sangat diperlukan dalam analisis prediksi realisasi dana desa yang menggunakan algoritma Random Forest dan Gradient Boosting. Yang kedua yaitu koneksi internet. Diperlukan untuk mengakses Google Colab, mengunduh dataset, serta mendukung seluruh proses pengolahan data dan pelatihan model secara online. Dan yang ketiga yaitu dataset realisasi dana desa. Data historis realisasi dana desa yang menjadi bahan utama dalam membangun dan mengevaluasi model prediksi. Dataset yang digunakan dalam proyek ini kami peroleh dari situs resmi Bappenas. Dataset ini mencakup berbagai informasi seperti tahun, kode provinsi, kode Pemda, jenis akun, dan nilai realisasi dana desa. Untuk memulai analisis, kami terlebih dahulu memuat dataset menggunakan pustaka-pustaka yang dibutuhkan. Lalu, kami menampilkan beberapa baris pertama dataset untuk memahami struktur data secara umum dengan fungsi head.
Selanjutnya, fungsi info yang digunakan untuk menampilkan informasi dataset. Dan fungsi is-null sum untuk menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolom. Dari hasil inspeksi awal, kami menemukan adanya nilai kosong pada beberapa kolom dataset, dan nilai kosong tersebut kami isi dengan angka 0 menggunakan fungsi fillna. Tahap berikutnya adalah melakukan feature engineering, yaitu proses mengolah data mentah menjadi format yang siap digunakan oleh algoritma machine learning. Dalam proyek ini, ada beberapa langkah penting yang dilakukan untuk memastikan data memiliki kualitas terbaik dalam menghasilkan prediksi yang akurat. Yang pertama yaitu pemilihan fitur dan target. Fitur-fitur yang digunakan dalam model ini meliputi tahun, kode provinsi, kode pemerintah daerah, kode akun, kode kelompok anggaran, kode jenis anggaran, dan kode objek anggaran. Lalu pada target prediksi Y adalah kolom nilai yang berisi informasi tentang nilai realisasi dana desa. Karena fitur seperti kode provinsi, kode pemerintah daerah, dan kode akun merupakan fitur kategorikal atau kategorikan feature, langkah pertama adalah mengonversinya ke dalam bentuk numerik menggunakan metode one-hot encoding. Metode ini membuat representasi biner untuk setiap kategori unik. Sebagai contoh, jika fitur kode provinsi ini memiliki nilai unik seperti 01, 02, 03, maka hasil encoding ini akan berupa 3 kolom biner, yaitu 1, 0,0. Lalu untuk 01, 010, dan untuk 02 itu dan seterusnya. Setelah fitur kategorikal di-encode, hasilnya itu digabungkan dengan fitur numerik lainnya, seperti tahun, kode kelompok, kode jenis, dan kode objek. Lalu, proses ini akan menghasilkan matriks data yang lengkap dan siap digunakan oleh model. Setelah data lengkap, langkah berikutnya adalah standarisasi menggunakan standar skala. Standarisasi penting untuk menyamakan skala setiap fitur, terutama karena algoritma seperti gradient boosting dan random forest ini bekerja lebih baik jika data berada dalam skala yang seragam. Misalnya, fitur tahun yang bernilai ratusan atau ribuan ini akan memiliki skala jauh lebih besar dibandingkan nilai biner hasil one-hot encoding. Dengan standarisasi, semua nilai ini akan memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1, sehingga model ini dapat lebih mudah belajar pola dalam data. Setelah pre-processing, data ini dibagi menjadi dua bagian, 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji menggunakan fungsi train test split. Model pertama yang dilatih adalah random forest regressor yang menggunakan hyperparameter planning dengan grid search CV untuk menemukan parameter terbaik seperti jumlah pohon keputusan atau N estimators dan kedalaman maksimum atau max depth.
Hasil evaluasi pada data uji menunjukkan bahwa random forest regressor menghasilkan mean square error atau MSE sebesar 3,44. MSE ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dalam skala kuadrat dengan nilai yang lebih rendah atau berarti prediksi lebih akurat. Dalam hal ini, nilai MSE yang cukup besar menunjukkan masih ada perbedaan yang signifikan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Lalu R-square atau R2 ini mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas data target. Nilai R2 sebesar 0,5087 yang berarti model menjelaskan sekitar 50,87% variabilitas data, sehingga menunjukkan performa yang cukup baik namun masih dapat ditingkatkan. Model yang kedua yang dilatih adalah gradient boosting regressor yang membangun model prediksi secara bertahap dengan menambahkan model-model lemah secara iteratif untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Parameter yang digunakan dalam model ini mencakup jumlah estimator atau n-estimators sebanyak 200, tingkat pembelajaran learning rate sebesar 0,1 dan kedalaman maksimum atau max depth sebesar 5. Pendekatan ini memungkinkan model untuk fokus pada memperbaiki kesalahan dari iterasi sebelumnya sehingga hasilnya menjadi lebih presisi. Hasil evaluasi pada data uji menunjukkan bahwa gradient boosting regressor memberikan performa yang lebih baik dibandingkan random forest. Model ini menghasilkan mean square error atau MSE sebesar 2,64 yang lebih rendah dibandingkan MSE random forest, menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi pada model ini lebih kecil. Selain itu, nilai R-square atau R2 sebesar 0,6221 menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan 62,21% variabilitas data target, yang menandakan kemampuan yang lebih baik dalam menangkap pola dari data dibandingkan model sebelumnya. Untuk membantu interpretasi hasil evaluasi model, visualisasi data dilakukan dengan 3 jenis grafik utama, yaitu grafik batang, histogram, dan grafik garis. Visualisasi ini memberikan wawasan tentang performa model, pola error, dan hubungan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat memahami lebih baik kekuatan dan kelemahan dari masing-masing model. Lalu untuk membandingkan performa kedua model, kami membuat visualisasi data berupa grafik perbandingan nilai R2, di mana grafik ini menunjukkan kemampuan kedua model dalam menjelaskan variabilitas data target. Model ini dengan nilai R2 lebih tinggi memiliki performa lebih baik dalam menangkap pola data. Pada kasus ini, gradient boosting ini menunjukkan nilai R-square lebih tinggi dibandingkan random forest yang menandakan prediksi yang lebih akurat. Lalu lanjut pada grafik yang kedua, yaitu distribusi residual, di mana grafik distribusi residual ini menunjukkan selisih antara nilai prediksi dan nilai asli. Residual yang mendekati 0 ini menunjukkan bahwa model mampu meminimalkan kesalahan. Pada gradient boosting, distribusi residual ini lebih terpusat di sekitar 0, yang menandakan kesalahan prediksi yang lebih kecil dibandingkan random forest. Lanjut yang ketiga, yaitu grafik prediksi terhadap nilai asli. Grafik ini membandingkan nilai prediksi model dengan nilai asli, di mana semakin dekat titik-titik pada grafik ke garis diagonal, semakin akurat model tersebut. Gradient boosting ini menghasilkan titik-titik yang lebih mendekati garis diagonal, yang menunjukkan bahwa model ini lebih baik dalam memprediksi data target dibandingkan random forest. Sebagai penutup, proyek ini telah menunjukkan bagaimana algoritma random forest dan gradient boosting dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi realisasi dana desa. Berdasarkan hasil evaluasi, gradient boosting terbukti memberikan performa yang lebih baik, dengan kesalahan prediksi yang lebih kecil dan kemampuan yang lebih akurat dalam menjelaskan variabilitas data.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membantu pemerintah atau pihak terkait dalam merencanakan dan mengoptimalkan alokasi dana desa secara lebih efektif dan efisien. Tentu saja terdapat tantangan seperti pengolahan data yang kompleks dan time parameter yang memerlukan waktu. Namun hasil yang dicapai menunjukkan potensi besar metode ini untuk diterapkan di masa depan. Proyek kedepannya model ini dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak fitur pada dataset seperti data ekonomi masyarakat desa, tingkat pendidikan, atau indikator infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Lalu manfaat untuk pemerintah desa. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengalokasikan dana dengan lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan selama presentasi ini. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Harapan saya, apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.